I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restini Syafitri dari kelas 8B. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Zaman Khalifah atau Bani Umayyah mencatat sejarah besar dalam peradaban Islam. Catatan tak hanya berasal dari luasnya daerah penaklukan, tapi juga kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Kemajuan ilmu pengetahuan di zaman Bani Umayyah telah terlihat sejak Khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan atau sering disebut Muawiyah I. Daftar kemajuan ilmu pengetahuan di masa Bani Umayyah. A. Ilmu agama. Pusat kajian Islam di masa ini terdapat di Mekah, Madinah, Kufah, Basra, Fustat, dan Damaskus. Salah satu ulama yang terkenal adalah Abdullah bin Ammar bin As, wafat pada 65 Hijriah, dan Yazid bin Abu Habib wafat pada 128 Hijriah di Fustat, Mesir. Terkait perkembangan ilmu hadis, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dianggap memiliki jasa yang paling besar. Dia mengarahkan usaha pembukaan atau tanwin hadis dengan pemerintahan seluruh gubernur agar segera mengumpulkan lembaran atau catatan yang tersebar. B. Ilmu bahasa. Tokoh pertama yang menganut ilmu bahasa adalah Abu al-Aswad al-Duali. Dia adalah ahli ilmu tata bahasa Arab atau Nahwu yang berasal dari Basra, Irak. Para muridnya kemudian menjadi ahli bahasa juga, mengunti bidang saraf dan balaghah. Mereka adalah Yahya bin Yaman, Anbasah bin Madan, Mainun Al-Quran, dan Isa bin Umar Al-Taksi. Termasuk Maulana Bani Laits bin Bakar yang paling memahami perubahan yang terjadi pada ilmu Nahwu. Generasi berikutnya adalah ahli bahasa Al-Kahril bin Ahmad Al-Fakrid yang menyusun berbagai kamus. C. Ilmu sejarah. Ilmu ini muncul karena adanya kajian tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW atau Sirah Nabi Nabawiyah. Kitab sejarah yang disusun pertama kali adalah Al-Makhaji dan Al-Sirah yang mendorong muslim mengikuti perilaku nabinya. Penulis kitab terdiri atas 3 tingkatan, bergantung dari sumber pembelajaran. Tingkat pertama adalah punya kontak langsung dengan orang-orang terdekat Rasulullah SAW, misal Aban bin Utsman bin Affan, yang merupakan putra Khalifah ketiga. D. Ilmu kalam. Pada masa Bani Umayyah muncul bidang ilmu filsafat, misal Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Jabariyah dipelopori Jahmin bin Safwan yang mendapat pertentangan dari Qadariyah. Aliran Qadariyah berlawanan atau oposisi dengan Bani Umayyah. Sikap aliran Qadariyah sama dengan Mu'tazilah sehingga para tokohnya kerap mendapat tekanan dari pemerintahan. Hal ini tetap berlaku meski banyak khalifah dinasti ini yang menjadi anggota Mu'tazilah, misal Khalifah Yazid bin Al-Walid dan Marwan bin Hakam. Sastra atau syair. Di masa Bani Umayyah muncul syair Ghazali berisi nuansa cita dan orisme yang dikembangkan Umar bin Abu Rabi'ah Hija. Ada juga syair politik sebagai bentuk dukungan atau posisi pada pemerintahan yang disebut al-syair di hizbi. Para penyair yang menyatakan dukungan mendapat fasilitas dari pemerintah setempat. Sebaliknya yang berlawanan ada juga
mendapat sanksi dari penguasa. Selain itu, muncul juga jenis syair yang mengembangkan feodalisme, kesukaan, atau asabiyah. F. Kimia dan kedokteran. Para khalifah Bani Umayyah menaruh perhatian khusus pada bidang ilmu ini. Mereka menyewa jasa penerjemahan berbagai karya kedokteran, kimia, farmasi, dan matematika ke dalam bahasa Arab. Dua khalifah yang diketahui punya ahli besar dalam ilmu kimia dan kedokteran adalah Khalid bin Aziz bin Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Selain itu, muncul juga para tokoh dari golongan non-Islam yang menjadi dokter pribadi para khalifah. Misal, Ibnu Atmail dan Abu Al-Hakam Al-Nasri yang merupakan dokter pribadi Muawiyah bin Abu Sufyan. Ada juga Muzar Jawi, seorang Yahudi Persia yang menjadi dokter pribadi Khalifah Marwan bin Al-Hakam dari Bani Umayyah. Nama-nama Khalifah: 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. 1. Tugas Abu Bakar mendakwahkan Islam pada masyarakat. 2. Umar bin Khattab, tugasnya mengarahkan kaum Islam sesuai Al-Quran. 3. Utsman bin Affan, tugasnya menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran. 4. Ali bin Abi Thalib, tugasnya memimpin Islam. Rangkuman MCS. Pada masa 4 khalifah atau Khalafaur Rasyidin, konsentrasi para khalifah meningkat pada perluasan wilayah, dakwah Islam, serta pembukaan Al-Quran. Dan pada tahun 750 Masehi, kekhalifahan Bani Umayyah yang beribu kota di Maksus berpindah ke tengah Bani Umayyah ke Abbasiyah. Dan ilmu kedokteran, peran tokohnya ialah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.